Oke, selamat datang. Kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan ke dalam diri. Kita akan membedah sebuah teks spiritual yang menantang cara kita mencari Tuhan, bukan di hal-hal yang heboh atau spektakuler, tapi justru dalam bisikan yang sangat halus, yang sering banget kita abaikan. Nah, pertanyaan utamanya yang jadi kompas kita di perjalanan ini, simpel aja. Gimana sih caranya kita bisa ngenalin kehadiran ilahi di dalam diri kita sendiri? Ini bukan sekedar pertanyaan teologis ya, tapi sebuah pencarian personal yang, ya, sangat mendalam. Nah ini dia kuncinya. Kehadirannya itu bukan yang heboh, bukan yang teriak-teriak minta perhatian. Dia itu tenang, meresap, dan selalu ada di sana. Kalau aja kita mau belajar untuk ngerasainnya. Seringkali kita itu salah kaprah. Kita nyarinya di tempat yang salah. Kita berharap ada tanda-tanda besar, keajaiban yang spektakuler, atau peristiwa yang luar biasa sebagai bukti kehadirannya. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, kita ini seringnya nyari yang heboh-heboh, suara menggelegar, mimpi yang wow banget, atau perasaan yang meledak-ledak. Tapi teks ini justru ngajak kita ke arah sebaliknya. Ke arah ketenangan yang lembut, kedamaian yang datang gitu aja, tanpa dipaksa. Kehadirannya itu tidak menyerbu, tapi meresap perlahan ke dalam diri kita. Oke, jadi kalau bukan dihiruk-pikuk dunia luar, terus kita harus nyari di mana dong? Jawabannya ada di dalam keheningan diri kita sendiri. Yuk kita coba kenali petunjuk-petunjuk halusnya. Yang pertama, perjalanannya tuh dimulai dari 3 kesadaran simpel. Pertama, ada hening yang jernih. Ini bukan hening yang kita buat-buat ya, tapi yang datang gitu aja. Kedua, gerakan kita jadi terasa ringan, kayak lagi ngikutin arus aja. Dan yang ketiga, yang paling luar biasa, napas kita. Tarikan dan hembusannya itu loh, jadi kayak doa alami yang bahkan kita nggak sadari. Nah, inilah yang dimaksud dengan zikir di sini. Bukan sekedar ngucapin formula atau hafalan, tapi sebuah kondisi sadar yang alami. Nafas kita itu itu zikir paling murni yang udah ada di dalam diri kita dari sononya. Nah, di titik inilah pergeseran besarnya terjadi. Begitu kita mulai ngenalin tanda-tanda halus tadi, kita sampai di momen yang krusial banget. Kesadaran bahwa aku ini bukan satu-satunya pemain utama di sini. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya loh. Dari yang tadinya ngerasa sayalah pelakunya, kita mulai ngerasa cuma jadi wadah tempat kehidupan ini ngalir. Kita sadar ada kekuatan yang jauh-jauh lebih besar yang lagi bekerja lewat diri kita. Momen klik inilah yang disebut sentuhan pertama makrifat. Ingat ya, ini bukan garis finish, tapi baru pencerahan awal. Titik di mana ego kita disentuh sama cahaya kesadaran yang lebih tinggi tentang siapa sih pelaku sejati di balik semua ini. Dari pemahaman ini, kita sampai pada penyingkapan yang luar biasa. Ternyata perjalanan spiritual ini bukan soal mendekatkan diri ke Tuhan, tapi soal menyingkirkan ilusi yang bikin kita ngerasa jauh. Dan ini poin paling pentingnya, kita itu nggak lagi jalan ke tujuan yang jauh di sana. Kita cuma perlu sadar, kita ini udah ada di tujuan itu dari awal. Kedekatan itu ya kondisi alami kita. Terus kalau emang udah deket, kenapa kok kita ngerasa jauh? Nah, teks ini nyebutnya tabir, selubung yang kita buat sendiri. Ada tabir ego yang pengen yang ngontrol, tabir pikiran yang sok tahu pengen ngejelasin semuanya, sampai tabir kehendak pribadi yang maunya nentuin segalanya. Itulah tembok-tembok ilusi yang kita bangun. Tapi tantangan terbesarnya bukan cuma sampai di kesadaran ini. Justru tantangan sesungguhnya adalah gimana cara kita membawa kesadaran ini kembali ke dunia nyata. Gimana caranya kita tetap bisa napak di bumi setelah kita nemuin langit di dalam dada kita. Ada metafora yang indah banget buat ngegambarin ini. Dunia bukan lagi gangguan, tapi jadi kayak kitab yang terbuka, di mana setiap halamannya itu adalah ayatnya yang bersinar. Coba kita lihat, gimana kesadaran baru ini mengubah total cara kita memandang pengalaman sehari-hari. Pasar yang tadinya kita anggap berisik dan bikin pusing, sekarang jadi laboratorium kesabarannya. Cobaan berat yang tadinya kita anggap sial, sekarang jadi pelajaran berharga darinya. Semuanya jadi punya makna baru. Dan inilah kondisi puncaknya. Kamu bisa berjalan di antara banyak orang, tapi hatimu tetap berjalan bersama Tuhan. Kamu ada di tengah keramaian yang paling bising sekalipun, tapi batinmu tetap dalam keheningan yang hidup. Sekarang, kita sampai di puncak dari perjalanan ini. Sebuah kondisi penyerahan diri yang total, di mana Tuhan yang jadi pelakunya. Kita mulai dari yang paling dasar, kamu berdiri, tapi kamu sadar sepenuhnya, Tuhanlah yang membuatmu berdiri, bukan kekuatanmu, tapi Dia yang menegakkanmu. Lalu tindakan lainnya, kamu melempar.
tapi Tuhanlah yang melempar. Nah, kutipan ini merangkum semuanya. Tindakan itu terjadi lewat dirimu, tapi pelaku sejatinya adalah Dia. Nah, di titik ini, hidup itu bukan lagi kamu yang menjalani, tapi hidup itu dijalani melaluimu. Peranmu udah bergeser total, dari yang tadinya pelaku yang penuh cemas, jadi saksi yang penuh rasa syukur. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Kalau memang Dia adalah pelakunya, dan hidup ini cuma aliran ekspresinya, lantas siapakah aku yang sedang menjadi saksi atas semua ini? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan baik-baik.